Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 diantaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Panca Rizky, inilah berita populer pekan ini. Informasi yang pertama, saudara, kebakaran hebat menghanguskan pemukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api membakar habis sejumlah rumah warga. Kebakaran hebat ini terjadi di Kecamatan Talok, Kota Makassar pada Senin 26 September 2022. Kobaran api membumbung tinggi, meluas dan membakar sejumlah rumah warga. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak semakin membesar. Puluhan mobil damkar diturunkan ke lokasi, namun akses lokasi kebakaran yang sempit membuat pemadam kebakaran kesulitan. Butuh sekitar 3 jam sebelum api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran ini, belasan rumah warga ludes dilalap si jago merah. Yang ada di Mako itu 21 armada yang kita butuhkan, yang juga dalam 21 tambahan 3 dari sana, ditambah 3 dari timur. Jadi total keseluruhan ada 22 armada. Setelah proses penanganan yang sekarang ini pukul 20.16 itu masih dalam proses pendinginan. Yang data sementara kami yang dapati itu ada 19 atap. Ya, jadi atap yang ada. Saya kira kendala kita rumah yang padat. Ya, begitu kita masuk tiba di lokasi itu memang padat. Penonton yang banyak. Belum diketahui penyebab kebakaran. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber api yang menghanguskan permukiman warga. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi yang kedua, saudara. DPRD Kota Makassar menolak rencana pemerintah Kota Makassar yang akan mengganti kendaraan dinas pejabat menggunakan BBM dan beralih ke kendaraan tenaga listrik. Menurut anggota DPRD, pembelian kendaraan dinas tidak tepat waktunya. Pemerintah Kota Makassar berencana mengganti seluruh kendaraan dinas yang menggunakan bahan bakar minyak atau BBM ke kendaraan dinas tenaga listrik. Pembelian akan dilakukan dengan cara melelang kendaraan dinas yang ada saat ini dan uang hasil lelang akan digunakan untuk pembelian kendaraan tenaga listrik. Namun rencana pemerintah Kota Makassar ini mendapat penolakan dari anggota DPRD Kota Makassar. Dijual kemudian beli mobil listrik. Nah, makanya saya di pokok saya masukkan mobil listrik untuk mudah-mudahan saya coba cek nanti pimpinan dewan dengan SKPD saya dulu. Anggarannya kira-kira berapa? Gue belum tahu, saya tidak tahu mobil listrik. Untuk kalau kotanya saya tahu harganya kalau Infrastrukturnya Pak, dengan harus kalau dicas. 10 saja mobil listrik yang ada sekarang itu orang akan investasi untuk power stationnya. Sekarang saja biar di rumah juga bisa. Tinggal maintenance baterainya. Khusus Como itu kita sudah lengkapi memang. Untuk Como. Kalau Como berapa Pak anggarannya? Como itu sekitar 350 sampai 400. Per kendaraan atau berapa itu? Per kendaraan. Karena dianggap sebagai pemborosan anggaran dan mobil listrik dianggap masih cukup mahal. Ada mobil listrik ini kan masih bisa berkembang lagi. Nah, apalagi kan menurut tadi itu bahwa sudah ada mobil baru ya, yang ya cukup menurut saya itu saja yang dipakai dulu. Ya mobil listrik kita tahun depan kan bisa saja. Jadi mungkin ditunda dulu Pak. Ya menurut saya karena mengingat ini rasa-rasanya pandemi ini imbasnya masih kita merasakan, maka semua anggaran-anggaran yang sifatnya masih bisa kita tahan tunda, ya lebih baik kita arahkan uang itu kepada masyarakat seluruhnya demi untuk kesejahteraan masyarakat. Rencana pemerintah Kota Makassar mengganti kendaraan dinas menggunakan BBM ke kendaraan dinas tenaga listrik dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menghemat penggunaan BBM oleh pejabat. Nila Rustam, Kompas TV. Nah, informasi yang terakhir, saudara, ada sejumlah korban dugaan penipuan SLV Travel akhirnya meminta uang mereka dikembalikan usai adanya keterlambatan pemberangkatan yang mereka alami.
Melalui kuasa hukumnya, jemaah SLV Travel akhirnya meminta uang mereka untuk dikembalikan usai kasus dugaan penipuan yang menjerat pemilik travel Selvi Ahmad Firdaus mencuat. Para korban yang sebagian jemaah umroh sebelumnya telah menyetor uang hingga 10 juta rupiah. Para korban pun khawatir, apalagi kasus ini kini viral usai wajah pemilik travel dipasang di billboard di Makassar. Keraguan adanya permasalahan dari SLV Travels ini sendiri, maka mereka itu meminta untuk merefund atau mengembalikan dananya. Tetapi sampai sekarang kita belum dapat jawaban pasti kapan itu akan dikembalikan dan bagaimana. Kalau rata-rata 10 orang itu berapa yang disetorkan semua? Rata-rata itu berkisaran 10 jutaan. Satu orang ya? Iya, satu orang. Untuk umroh ya. Umroh ya. Bang, totalnya Bang dari 28 orang itu mungkin. Berapa total kerugian? Dari 28. Jumlah total kerugian itu berkisaran 300 juta rupiah untuk 28 orang. Itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Nah saudara, situasi memang terus membaik, namun kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu gunakan masker saat beraktivitas dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Panca Rizky pamit, terima kasih, sampai jumpa.